Karena pikiran itu lebih menyukai memori yang buruk, jadi otomatis dia akan memberi makan hal-hal yang negatif terus. Dan ketika kamu punya jurnal, maka kamu harus mencatat semua hal baik yang kamu lalui, semua hal baik yang telah kamu achieve, kamu capai. Jadi ketika kamu buka jurnal ini, kamu semangat menjalani dunia. Hai, Assalamualaikum. Kenalin, nama aku Aya. Dan di video ini, aku mau share sama kamu tentang perjalanan jurnalku. Tapi sebelumnya, kamu udah pernah nyobain journaling belum? Jurnalku ada segini banyak, dari berbagai tahun dan berbagai bentuk. Sampai yang terakhir ini 2025, which is tahun ini. Oke, sebelum aku lanjut ngebedah jurnal-jurnal aku akan cerita gimana pertama kali aku bisa tertarik sama journaling. Aku punya sahabat, namanya Gaby. J, if you're watching this, which I'm sure you're not gonna watch this, but anyway. Jadi dia tuh orangnya rapih banget, dan kita kenal di salah satu tempat les waktu zaman SMA. SMA itu semua orang kayaknya berambisi mendapatkan universitas tertentu gitu kan. Nah, dan ya udah, pada saat itu ketika mau mencapai sesuatu ya paling cuma ada di dalam kepala dan dicoret-coretan buku aja. Misalnya kayak mau masuk UI, kayak gitu-gitu deh, atau misalnya mau masuk UGM. Intinya nggak tertata rapi. Nah, G ini tiba-tiba datang, dan sebelumnya kita nggak kenal, datang terus dia buka agendanya dan dia punya plot jadwal yang rapih banget. Hari ini belajar apa, besok belajar apa, hari ini mau difokusin apa, yang kayak gitu-gitu. Dan itu bikin aku lumayan tercengang. Oh, ada ya ternyata orang yang merencanakan hidupnya sebegitu detailnya, hari per hari, jam per jam. Waktu itu sih agak aneh dan aku nggak tertarik sama sekali, jujur. Tapi karena aku sering ngeliat dia, kayaknya aku terekspos kalau oh ternyata enak ya hidup rapi tuh, hidup terjadwal tuh, hidup ada yang dituju dengan jelas itu ternyata sangat menyenangkan gitu. Maksudnya ketika kita ingin mencapai sesuatu, kita tulis, terus kalau tercapai itu kita kayak wow, men-checklist si boxnya itu. Iya, jadi menantang aja gitu. Akhirnya di tahun berikutnya kita masih di tempat les yang sama, dan aku mulai beli jurnal, tapi aku lupa jurnalnya yang mana. Kayaknya udah nggak aku simpen karena waktu itu nggak penting-penting banget buat aku. Dan ya udah, mulai dari jurnal itu aku mulai belajar journaling, mulai belajar nulis perasaan, apa sih yang aku rasa. Sebenarnya kayak mini diary sih buat aku pribadi. Long story short, ketika aku masuk kuliah, aku mulai semakin tertarik nih sama dunia journaling. Dan aku pengen hidupku lebih tertata aja gitu, karena menurut aku waktu itu dunia kuliah kan pastinya lebih challenging gitu. Dan aku mau hidup aku jauh lebih tertata antara organisasi dan juga perkuliahan. So, aku mulailah membeli jurnal yang kayak gini. Ini tuh dulu di toko buku biasa tuh ada. Sebentar, sebelum aku ngerti journaling secara detail, sekarang kan bentuk buku jurnal tuh banyak banget. Ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan, dan bahkan ada yang per jam. Nah, itu aku nggak suka. Aku kurang segitu detailsnya. Jadi biasanya aku membeli jurnal itu yang emang bulanan dan udah ada tanggalnya biasanya. Kurang lebih bentuknya kayak gini, dan itu udah tinggal kamu isi aja agenda per hari kamu itu apa aja dan ngapain aja. Ini jurnal aku tahun 2018. Lucu banget ya sih. Aku selalu naruh foto sih di jurnal aku. Jadi ya amit-amit jurnal aku hilang, ya orang bisa tahu itu jurnal aku. Tahun 2017 juga aku udah mulai naruh, walaupun fotonya juga kayak burem, nggak jelas lagi bentuknya, tapi ya udah. Dan sekarang mari kita bedah jurnalku selama 5 tahun lebih. Seneng banget baca-baca jurnal ini lagi, jadi ingat masa-masa kuliah, jadi ingat apa aja yang aku lakuin pas masih kuliah. Dan jurnal adalah salah satu time capsule
terbaik untuk memori yang ada di kepala. Karena hal-hal kecil remeh gini tuh kadang nggak keinget. Aku bahkan nggak inget pernah ngasih ayahku bunga. Aku petik, aku taruh di sini. Tuh midterm preparation, aku pernah jadi panitia. Ya kadang-kadang aku bahkan cuma bawa jurnal ke kampus dan jadinya kayak gini nih, nyoret-nyoretnya di sini. Nah, menurut aku ini adalah jurnal favorit aku. Karena ini terhitung rapih ya. Rapihnya tuh bukan rapi-rapi yang gimana, cuman untuk hitungan jurnal ini tuh cukup rapi dan aku suka aja ngelihatnya. Di sini juga aku banyak menyimpan memori yang mungkin bisa jadi ide kamu ketika kamu nulis jurnal, oke? Nih, tiket-tiket kayak gini bisa kamu simpen. Kayaknya nggak ada tulisan apa-apa deh, ya kan? Aku nggak menulis apapun, tapi aku cuman tempelin ini. Aku strapless dan aku ingat aku kesini sama siapa, dan itu membangkitkan memori baik sih untuk aku. Tuh, tahun 2017. Dan yang lucunya lagi adalah, tada, kamu ingat gak sih kalau Grab itu pernah punya program kejar emasnya? Emasnya apa ya? Aku lupa, dan aku pernah dapet diskon 5.000. Tuh bener-bener Grab emasnya. Jadi tukang ojeknya tuh pakai helm warna emas. Lucu kan? Kayak gini-gini yang kadang bisa bikin jadi triggering memori baik gitu. Memori lucu sih ini. Dan di jurnal ini juga adalah jurnal ketika aku lagi sibuk-sibuknya internship. Nih, waktu itu aku diajak nonton sama mentorku. Thank you ke Irfan. Tuh, CIFP 2017. By Intern Life, by October, by... Never mind. Siapa nih? Kode-kode kayak gini tuh cuman kamu nantinya ngerti ketika kamu nulis jurnal, dan itu tuh cukup gemes menurut aku. Ini nih. Ini dari best friend aku. Tuh, jangan sampai sakit ya, karena semua ada hikmahnya. Babs. Kalau misalnya kamu ngerasa terpaksa ngisi jurnal atau kamu ngerasa nggak akan bisa komit ngisi jurnal, nggak apa-apa kok. Aku juga ada momen dan masa-masa dimana aku sama sekali nggak ngisi jurnalnya, sama sekali nggak ngisi dan nggak nulis apapun karena nggak bisa keep up aja waktu itu gitu. Jadi nggak masalah. Oke, setelah bedah jurnal barusan, kamu jadi tahu kan kalau ternyata manfaat jurnal ini bukan cuma sebagai tempat untuk membantu kamu menentukan jadwal sehari-hari, tapi juga kalau udah banyak kayak gini, bisa jadi time machine kamu untuk melihat ke belakang memori apa aja sih yang udah pernah kamu alami dalam hidup. Ketika kamu udah suka sama journaling, kamu akan banyak dan sering memperhatikan details apapun itu yang bisa kamu kumpulin untuk kamu selipin di jurnal ini sebagai kenangan. Hal paling basic di dalam jurnal adalah biasanya tiket perjalanan pergi. Mau itu tiket pesawat, tiket kereta, tiket bus, tiket apapun yang biasanya kamu lakukan perjalanan dalam 1 tahun itu, udah pasti nyelip tuh di jurnal kamu. Dan 2 tahun terakhir, aku memilih jurnal berbentuk seperti ini. Gak tahu kenapa ya, buat aku jurnal yang ada karetnya kayak gini dan hardcover itu lebih menyenangkan aja gitu. Kayak ini tuh jurnal yang tahun lalu, tahun 2024, aku beli di Typo. Lagi-lagi maaf ya kalau misalnya kalian berpikir narsis banget sih, tapi kan hey, it's my journal. Dan kalau kamu mau bikin juga, it's your journal. Gak ada yang salah dengan itu. Jadi kalian bisa mendekorasi jurnal kalian sebaik mungkin. Kalau kalian sukanya rame dan penuh warna, silahkan. Kalau kalian sukanya simple-simple aja kayak aku juga, silahkan, gak ada masalah. Dan ya, aku sangat mencintai jurnalku karena itulah tempat aku menyimpan semua kenangan aku. Ini waktu aku kemarin magang di Gen, dan ya udah sebelum acara mulai aku foto dulu aja di Sarinah. Menyenangkan. Jadi memori baik kan? Karena pikiran itu lebih menyukai memori yang buruk, jadi otomatis dia akan memberi makan hal-hal yang negatif terus. Dan ketika kamu punya jurnal, maka kamu harus mencatat semua hal baik yang kamu lalui, semua hal baik yang telah kamu achieve, kamu capai. Jadi ketika kamu buka jurnal ini, kamu semangat menjalani dunia. Terdengar motivational banget gak sih? Tapi, you know, that's the point of having a journal. Lagi-lagi, mencatat hal-hal baik supaya ketika kamu melihat ke belakang, kamu bisa bersyukur kalau kamu sudah bertahan sejauh itu. Kalau misalnya dari tadi kamu dengerin aku cerita dan kamu mikir kalau
ternyata capek banget ya journaling tuh. Harus pay attention to small details, harus ngumpulin stroke, harus punya foto-foto. No, 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 no. Ingat tadi ceritaku di awal, bahkan aku nggak tertarik sama sekali tentang jurnal, tapi aku cuma sesimpel mau nyatet aja tentang hari aku and make it as my own mini diary. Kamu bisa mulai dari situ. Kamu bisa mulai beli jurnal, terus kamu tulis aja perasaan kamu hari itu. Just write something on your journal, karena one day itu bisa jadi tempat untuk kamu melihat segala kebaikan yang pernah kamu lakukan, segala milestone yang udah kamu lalui. Dan juga journaling bantu mengeluarkan isi kepala kamu, jadi kamu gak perlu numpuk di sini sendirian. Jujur, aku juga masih belajar sih untuk mengeluarkan isi kepala. Tapi gak apa-apa, kita mulai sama-sama dari hal kecil yang nantinya siapa tahu tahun ini kita bisa jauh lebih tertata dan hidup kita jauh lebih rapi. Dan juga pastinya kalau hidup udah rapi, insya Allah semuanya dilancarkan. Kalau misalnya bawa buku kayak gini, nggak sebanyak ini sih. Kalau misalnya bawa buku kayak gini bikin kamu ngerasa nggak convenient, nggak nyaman, atau kamu bukan tipe orang yang nulis di physical book kayak gini, kamu bisa mulai coba dari digital journal. Digital journal tuh bentuknya ya kayak gini, sama aja kayak jurnal pada umumnya, sama kayak jurnal yang ada di buku-buku fisik. Ini bukan digital journal aku juga nemu online. Aku taruh linknya di description box. Siapa tahu ini bisa sedikit membantu kamu untuk mau coba-coba journaling. Jurnalnya juga lengkap sih menurut aku. Kamu bisa mengungkapkan isi hati kamu di sini. Ada vision boardnya juga. Kamu bisa tempelin gambar-gambar apa yang kamu suka, apa yang mau kamu tuju di tahun 2025 ini. Dan kamu juga bisa meluapkan isi hati kamu, sekedar kamu menceritakan sebenarnya kamu lebih ke orang yang suka kucing atau suka anjing sih. Semoga kamu bisa mulai journaling dengan jurnal digital ini ya. Jurnalnya juga bisa kamu tulis-tulis kok. Sama aja kayak bentuk buku fisik kayak gini. Cuma bedanya bisa kamu taruh di handphone atau kamu taruh di tab. Kalau misalnya kamu mau tahu jurnal aku beli di mana, nanti aku taruh linknya di deskripsi box. Dan kenapa aku milih jurnal ini? Karena menurut aku jurnal ini lagi-lagi simple, nggak terlalu banyak gambar, which is aku orangnya emang visual banget, tapi aku lebih suka menggambarnya sendiri, bukan yang udah penuh sama gambar gitu. Aku jadi pusing mau nulisnya di mana gitu. Tapi lagi-lagi balik ke preference masing-masing ya. Dan di jurnal ini juga aku tentunya punya vision board, dan kalian bisa tempel-tempel apapun yang kalian mau di jurnal kalian nanti yang udah kalian beli gitu. Semoga episode ini bisa membantu membuka pikiran kamu tentang apa sih journaling itu. Bye bye, assalamualaikum.